Selamat datang di Talk Today. Halo, kembali lagi dengan kita berdua, host paling spektakuler di IAIN Ponorogo. Dengan aku Alfi Zaki dan juga saya Sukri. Iya. Dan juga kru yang ada. Oke, kali ini topik perbincangan hari ini apa nih? Kita akan membahas seputar mahasiswa ya Kak, khususnya yang semester 6. Waduh, semester 6 ini kayaknya udah KPM gak sih? Atau mungkin magang ya kan? Bisa, kalau KPI itu ya magang, KPM, dan juga lain sebagainya. Judul skripsi ya. Wah, ini siapa nih kira-kira yang udah store judul skripsi? Ya ada Kak, teman saya tapi bukan saya. Bukan Anda ya? Oh berarti saya dong, kan aku temennya. Iya, semoga aja. Iya, amin, doain ya. Yeah. Oke, kesempatan kali ini kita mengundang siapa sih nih Kak? Aku udah Jadi kepo banget. kita kali ini mengundang seorang mahasiswa yang sangat inspiratif ya. Waduh. Karena dia itu juga aktif di beberapa organisasi, baik di kampus maupun di rumah. Dan juga dia itu orang yang pernah menjadi stand up komedi. Wow, Terus sekarang humoris. itu juga memiliki sebuah pekerjaan. Ya lumayan Kak, itu tidak semua orang bisa. Yang mana kuliah, ngampus tapi juga disambi kerja. Buat bayar UKT sendiri, Kayaknya mandiri itu sekali. idaman aku banget ya. Iya. Dan yang terbaru ini ada lagi Kak. Apa? Itu dia itu lolos di KPM internasional. Waduh, Wah, luar biasa. sangat Sebentar inspiratif lagi sekali. Dia go internasional nih ya. Iya. Luar biasa. Pasti. Oke, mungkin kita langsung panggil saja sebelum jeda yang Satu berikut ini. Kembali lagi di Talk Today. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada hari ini, yaitu, pada penasaran kan? Ya, nungguin ya. Iya. Ahmad Fuadi. Wih, tepuk tangan buat Ahmad Fuadi. Muat iki, Mas. Iya. Selamat ya Mas. Wis di briefing soalnya. Ya, selamat. Oh, Iya. iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Oke. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Bentar-bentar tak cepot ya. Itu darane Gilgas Krim namanya. Waduh. Ini boleh dipindah-pindah? Boleh ini kayaknya ketinggian. Boleh, ya. fleksibel itu Ya, Mas. soalnya orangnya semampai. Semeter gak sampai. Gimana? Kok malah saya tanya? saya Balik nih ya. saya lancang sekali. Ini hostnya siapa ya Mas? Alfi. Oh, Alfia. Sama Mas Sukri. Oke. Oke, kira-kira Fuadi ini kesibukannya akhir ini apa sih? Untuk akhir-akhir ini ya normalnya mahasiswa lah. Bernapas. Sibuknya ya bernapas, ketap-ketip. Iya. Itu semua orang sibuk gak Oh, sih iya. ya? Iya. Ya Ya. untuk saat ini kesibukannya ya sebagai mahasiswa dan selain itu saya juga menjadi freelance di salah satu wedding organizer yang ada di lingkungan saya. Seperti itu. Luar biasa, ternyata sibuk banget ya. Dikatakan sibuk enggak, tapi menurut saya ya cukup ya Allah. Waduh. Nah, itu gimana cara membaginya antara kuliah sama kerja freelance itu? Oh, sebelum ini dicepot aja gimana boleh? Iya, enggak apa-apa. Kayaknya tinggi nanti dari kamera kelihatan hidup. Senyamannya saja, Mas. Senyamannya saja. Yang penting Anda nyaman, saya bahagia. Tapi kalau gini hawanya mau nyanyi gala-gala. Iya. Tapi kayaknya biasanya kalau habis nyaman langsung ditinggal. Oh. Tugasnya Mas Haidar itu. Tugas. Kalau curhat jangan di sini ya, Mbak. Waduh, ketahuan nih. Gimana? Tadi gimana? Itu untuk membagi antara perkuliahan dan pekerjaan itu gimana? Menurut saya sendiri ya, untuk selama ini pengalaman saya terapkan di hidup saya untuk membagi bagaimana saya harus kuliah, harus kerja ataupun yang lainnya dan organisasi juga. Untuk saat ini saya juga masih melawan habit saya, yakni bangkongan. Bangkongan itu adalah salah satu habit yang sangat susah. Tapi untuk saat ini yang saya terapkan adalah memberikan skala prioritas dalam kehidupan saya. Nanti
apa saja yang perlu saya awalkan dan apa yang bisa saya toleransi untuk diakhirkan itu nanti saya tulis dan saya catat sehingga ketika mengeksekusi nanti saya bisa satu persatu itu bisa berjalan seperti itu. Aduh, ternyata lumayan rajin ya untuk membuat target ini kegiatannya apa atau schedule ini apa, tapi sayangnya kayaknya sering bangun siang. Ya itu adalah kelemahan saya sebenarnya dan itu saya nggak merasa bangga dengan predikat orang yang suka telat, molor dan sebagainya. Itu ya perlu saya ubah karena saya akui manajemen waktu saya sebenarnya juga masih buruk. Seperti itu. Sampai ada ini loh dosen yang titip pesan dari Bu Erna, dosen kita dari KPI, sampaikan sama Fuadi, kenapa sih sering bangun siang dan telat di jam perkuliahan itu kenapa? Sampai kayak gitu loh. Ya. Mungkin itu dulu Mbak mungkin. Oh dulu ya. Iya. Sekarang sama. Lebih parah. Disclaimer dulu ya ini untuk khusus Bu Erna jika menonton tayangan ini. Saya mohon maaf Bu Erna, bukan saya kok menyepelekan panjenengan boten. Ya karena ini habit saya, Bu. Saya juga berusaha melawannya seperti itu. Bu Erna. Dadah ke Bu Erna. Ya, pasti kan nonton ya nanti Bu Erna. Ya, pasti. Diklarifikasi. Linknya silakan dikirim ya. Pasti kan ini kumpul beliau Pasti. ya. Oke, tapi tetap dari diri sendiri itu ada inisiatif untuk merubah hal tersebut ya Mas? Sebenarnya berjuang melawan rasa ngantuk. Ada Mas, pasti ada rasa ingin berubah, rasa ingin untuk memperbaiki diri itu pasti ada. Karena ya saya pikir-pikir kalau saya terus-teruskan ini dampaknya nanti ketika saya terjun di dunia kerja secara langsung. Untuk sementara saat ini kan ya saya masih ya freelance dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya. Tapi di sela-sela kesibukan ini katanya daftar KPM internasional ini. Kok dan lolos loh. Iya lolos loh. Padahal saingannya itu saya lihat tuh ya berat-berat. Dari beberapa jurusan itu hanya diambil 1 orang saja dan Mas Fuadi itu lolos. Wow, keren sekali. Ya. Saingan dari Feby, saingan dari Fatik itu kalah semua. Ya, sebenarnya gimana ya itu kalau dikatakan anugerah tapi musibah tapi juga rezeki. Saya juga awalnya nggak expect sama hasil keputusan bahwasanya saya itu lolos di KPM Inter. Karena ya awalnya itu sempat minder juga karena kita lihat untuk tahun ini kan jumlah peserta yang mendaftar di KPM Inter ini kuotanya lebih banyak daripada kuota KPM kompetitif lainnya. Tapi ya entah milihnya dari mana atau yang dipilih itu yang kan ini dari Ponorogo dan ciri khas Ponorogo itu kan riok tau. Iya Mas. Lah ini wajah saya apa kayak riok yang kayak gitu. Bujang Ganong Mas. Bujang Ganong masih bagus. Bisa jadi ya. Singo barong itu loh nyokot. Tapi motivasinya itu apa ya Mas? Kok mau daftar di KPM internasional itu? Padahal kan sibuk banget tuh. Iya. Daerah kerja, mahasiswa, terus ada organisasi gitu. Apalagi kan itu di luar negeri ya. Terus beberapa hari sih? 40 ya? 40 hari. Nah, enggak 30 hari. 4 Juli sampai dengan 31 Juli. Oh iya, terus itu gimana 1 dong bulanan. baginya? Apa kerjanya ditunda dulu atau gimana? Untuk bulan-bulan itu alhamdulillah saya sendiri masih free karena rumor-rumornya kan ya tahun-tahun ini setelah tahun 2025 ini nanti mulai bulan Suro itu nanti kalau kita orang Jawa itu ada namanya tahun Dudo kalau kita percaya dan pekerjaan saya itu kan erat kaitannya dengan dunia pernikahan dan sebagainya. Nah, ketika kita diterapkan itu di pola komunitas masyarakat yang berada di pinggir itu masyarakat di sana masih kental dan percaya dengan adanya itu seperti itu. Jadi saya diuntungkan dengan saya itu juga masih freelance terus waktu bulan itu pekerjaan saya masih longgar-longgarnya. Alhamdulillahnya seperti itu. Oh, iya. Jadi ya tetap ada waktu luang untuk ikut ke KPM luar negeri itu ya Mas. Alhamdulillah seperti itu. Nah itu di mana negaranya Mas katanya? Kalau negaranya di Malaysia tepatnya di Penang. Penang apa gimana membacanya? Penang. Bukan Thailand ya itu Mas? Kalau Thailand Minangkap. Kaplap noi kamilakap. Sawadikap. Saya kalau Thailand tuh suka lagunya itu Minang deng laka minang suang Minang suang laka minang deng gitu. Itu lagu kayak agak gimana gitu. Saya nggak tahu, saya sukanya anak
anak-anak TikTok biasanya buat video-video seperti itu dan itu mendistraksi otak saya untuk menghafalnya gitu loh. Jadi ya karena sering buka TikTok dan sebagainya ya saya juga hafal Minangdeng lah Minang Song itu lagunya apa nggak tahu. Oke. Cukup seru sekali ya obrolan kita kali ini. Cukup menarik. Gak ada talinya loh Mas, kok menarik. Oh ya. Ada dado. Oh jangan. Ini ada kabel ini Mas. Jangan untuk kalian yang punya masalah seberat apapun, jangan pernah putus asa ya. Tali opsional. Tali opsional. Yang penting jangan warna hijau talinya. Kayak rumput nanti orang-orang nggak percaya. Oke, kita lanjut obrolan kita kali ini setelah jeda yang satu ini. Kembali lagi di Talk Today. Kita harus semangat. Lanjut ke yang tadi ya, kembali lagi ke yang tadi ya. Dalam motivasi mengikuti KPM internasional tuh apa sih? Oh ya, tadi belum kejawab ya. Mengenai dengan motivasi saya. Sebelum saya jawab, ini saya pasang lagi ya kelihatannya. Capek ya ternyata. Keju. Mic-nya ini berat ya Mas? Berat pol ini. Seperti Pulang-pulang dari sini kayak tua. anak binaragawan nanti kotot. Aduh, habis nge-gym. Iya, habis nge-gym sampai rumah ditakoni le awakmu keker nyapa. Ngangkat mic kan ya. Kan gak mungkin. Oke. Aneh. Bener. Kembali ke tadi ya, saya menjawab mengenai motivasi saya mengikuti KPM internasional. Untuk awalnya itu ya karena saya pola komunitas saya masih ada di Ponorogo, terus paling jauh itu ya gimana ya, belum sampai keluar ke Pulau Jawa lah. Dan itu harapan saya sebenarnya ya saya ingin mengekspor gitu dunia, bahwasanya saya ingin buktikan bahwasanya dunia itu luas gitu loh. Sepertinya seperti itu awalnya. Terus saya ya tadi nggak expect sampai keterima dan sebagainya, dan alhamdulillah rezeki masih dalam diri saya sendiri. Sebenarnya kalau berharap ke pengalaman ya Mas, Mbak, terkait dengan pengalaman itu mungkin arahnya pengalaman saya sendiri ketika saya nanti KPM di sana sebenarnya. Kalau ini pandangan saya karena saya juga belum berangkat. Kan pengalaman saya di rumah di Ponorogo dan di Indonesia sendiri belum tentu cocok diterapkan di tempat KPM saya nanti, dan begitu sebaliknya apa yang saya lakukan di KPM saya itu belum tentu juga cocok yang saya terapkan di lingkungan saya sendiri, khususnya di orang Indonesia. Nah, pengalaman yang saya dapat sih menurut saya ya pengalaman untuk saya sendiri, pengalaman ke luar negeri, pengalaman kenal orang baru, pengalaman untuk mengenal budaya-budaya baru seperti itu. Oke, sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Mungkin langsung saja kita kepoin dari pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Kita udah buat netizen yang mana ini? Ya, ini kita udah buat segmen netizen bertanya, Fuadi menjawab. Oke. Curhat Ya, dong. langsung saja Kak Alpi bisa diberikan pertanyaannya. Ini ada dari @rifatul.mawadah. Bahas kehidupan, sekarang kita beralih ke percintaan. Percintaannya Fuad ini gimana? Kalian kisah pasti kepo cintanya itu juga nih. Menginspirasi ya teman-teman. Kita dengarkan saja terlebih dahulu. Gimana Fuadi? Gimana? Netizen saya jujur nggak expect pertanyaan yang dipilih pertanyaan seperti itu. Jadi nih ya saya agak kaget mak jegagi kayak gitu loh. Kalau ini listrik itu kalau nggak kuat jeglek ini. Nggak apa-apa, santai saja. santai Semua orang saja. juga kepo, termasuk saya juga kepo sih sebenarnya. Atau mungkin ganti pertanyaan juga nggak apa-apa. Kalau tidak mampu menjawab mungkin. Mungkin saya jawab lah itu pertanyaan publik yang mungkin ditanyakan karena dulu saya juga pernah punya pacar atau untuk masalah relationship sendiri loh, itu siapa itu gini itu nggak terima. Penonton harap tenang. Bisa penonton jadi tenang. thumbnail nih ya, thumbnail YouTube nih ya. Kalau masalah relationship ya dulu saya pernah beberapa Kali? enggak Banyak. saya tipikal orang yang susah jatuh cinta. Saya akui mantan saya itu adalah mantan saya Yang satu-satunya. Yang terindah. Enggak. Enggak. Mantan enggak ada yang indah. Oke. Tapi gimana ya, namanya juga mungkin belum jodohnya atau gimana. Tapi enak. Ya.
Namanya manusia itu kan makhluk sosial. iya. Walaupun apa ya, privilege paling privilege dari kekayaan, harta dan sebagainya. Privilege yang pertama itu yang dirasakan adalah perasaan dulu. Kita ke perasaan kita diterima, ada yang mendengar dan begitu baiknya. Mungkin kita menjadi makhluk hidup yang punya perasaan itu akan bisa seimbang seperti itu. Enggak bisa stres dan sebagainya. Oke. Iya. Ya, kalau apa ya? Masalah percintaan itu untuk saat ini saya tidak terlalu memikirkan. Ya, seperti itulah. Pemuda sejati ini, Bro. Tapi mengganggu nggak sih dengan perkuliahan, pekerjaan gitu? Pacaran mengganggu atau malah mensupport? Ya, menurut Kak Fuad sendiri nih, Mas Fuad. Kalau menurut saya itu gimana ya? Kalau masalah relationship itu pertanyaan subjektif. Maksudnya gini, perlu beberapa kali pemetaan ulang mengenai relationship yang seperti apa, pasangannya seperti apa, itu perlu ditegaskan dalam hal-hal pembahasan seperti ini. Kalau menurut saya sendiri ya, saya ketika membahas relationship waktu dulu itu ya merasa tidak terganggu dan lain sebagainya, karena saya enjoy saja ketika apa ya, perasaan saya bisa didengarkan, bisa diterima oleh orang lain dan sebagainya. Dan ketika saya jomblo pun sendiri ya saya Terus juga happy. Ya gimana ya, biasa-biasa saja. Hanya iya. saja mungkin output dari perasaan saya berbeda. Kalau dulu itu pada satu orang atau someone doang, kalau sekarang ya mungkin kepada teman, orang tua dan sebagainya bisa diterbagikan seperti itu. Oke. Ya. Oh, ternyata gitu ya percintaan dari Mas Fuadi. Tapi kalau memulai sama orang baru, kira-kira masih bisa nggak sih atau udah mati rasa nih? Kalau itu ya normalnya manusia pasti juga punya perasaan dan butuh apa ya, afirmasi dari orang lain. Mungkin untuk saat ini saya belum membuka hati untuk lain ya, tapi tidak menutup kemungkinan berapa Hari ke depan. enggak seganteng itu, woi. Beberapa jam ke depan. Ini Jeffrey Jempol ini. Jeffrey Jempol ini bukan Jeffrey Nicole. Ya, menurut saya ya bisa lah, ada kemungkinan saya bisa apa ya, saya enggak terjebak pada masalah terus-terusan stuck dalam posisi seperti itu. Tapi untuk sekarang lebih fokusnya untuk memperbaiki diri gitu aja ya, Mas. Betul. Karena fokus untuk pada karir. Betul, fokus karir, terus pekerjaan dan sebagainya. Kita siapkan diri sendiri terlebih dahulu ya. Betul. Karena siap. Ketika kita menjalin sebuah hubungan itu urusannya bukan kita sendiri, tapi dengan orang lain juga. Ya, jangan itu. sampai apa ya, orang lain juga merasakan susah karena kita susah gitu. Oh, betul sekali. Itu teman-teman dengarkan nasihat dari Kak Fuad, Mas Fuad. Iya, kalau sama orang baru tuh biasanya memulai dari awal loh. Biasanya ditanyain warna kesukaan, terus makanan kesukaan. Ngomong-ngomong ini belum ada makanannya ya. Kita panggil Yanti dulu nih, boleh podcast Yanto atau Yanti nih? Yanto. Oh ya, Yanto. Ini dia, Yanti, masuk Yanti. Ya, makasih Yanti. Loh, saya nggak dapat. Oh belum. Oke. Oh iya, seadanya ya ini. Ini sambil makan berarti ya. Silahkan. Kita ngobrol terus lapar lama-lama. Berarti enak ya podcast di sini. Oh, enak sekali. Ngobrol gratis makan. Enak banget. Mungkin narasumber selanjutnya bisa lanjut nih ya acara. Iya. Bisa. Udah bagus lah ya. Udah bagus ini. Disogok soalnya. Oke, silakan. Boleh dimakan ini? Boleh. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Obrolan kita hari ini sangat seru sekali. Waduh, luar biasa ada Fuadi nih. Ada pantun nggak Kak Alfi? Aduh, kayaknya Kak Sukron aja deh yang pantun. Aduh, pantunnya Gimana tadi nih apa pantunnya? ya? Tadi gimana? Kak Fuad dulu, mungkin ada pantun. Ada pantun nggak kira-kira? Saya nggak punya pantun, tapi ya karena saya Pesan-pesan terakhir lah. pesan terakhir kayak mau kemana mas saya mas? Ya, maksudnya Ya. pesan terakhir sebelum penutupan ini Mas itu. Oh, ya karena saya dikasih mie ya mungkin hari ini adalah Pak Ateng bawa kayu. Cakepnya mana? Oke. Ulang, Ulangi. nggak ada cakepnya. Ulangi. Mau makan jadi susah ini, tapi nggak apa-apa. Oke, Pak Ateng bawa kayu. Cakep. Thank you. Ya. Nah itu tadi, dan jangan lupa saksikan Toktot di YouTube KPI Broadcast A 2021 dan sampai jumpa. Bye bye. Yeay. Terima kasih Fuadi. Siap, Dimakan, makan juga, dimakan. Bu. Ya, sambil makan. Ini